Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Abdillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah kami, dan saya akan mempresentasikan makalah kami berjudul Konsep Tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid mengambil kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesakan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid ialah kalimat la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 163. Tauhid merupakan inti dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Objek pembahasan ilmu tauhid dalam Al-Quran atau yang menjadi lapangan bahasan ilmu tauhid pada garis besarnya dibagi menjadi 3 bagian utama di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama tauhid ilahiyah ketuhanan, yang kedua tauhid nabuwah kenabian, tauhid yang ketiga tauhid samiyat, yaitu sesuatu yang diperoleh lewat pendengaran. Hakikat dan kedudukan pembagian tauhid. Yang pertama, hakikat tauhid. Hakikat tauhid merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan Allah kepada setiap hambanya. Namun, sangat disayangkan kaum muslimin pada zaman sekarang tidak mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Padahal tauhid inilah yang merupakan dasar agama kita yang mulia ini. Bentuk pengesaan ini terbagi menjadi 3. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, seperti mencipta dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat, dan lainnya yang merupakan kekhususan bagi Allah. Hal yang seperti ini diakui oleh seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Orang-orang yang mengingkarinya hal ini seperti kaum ateis, pada kenyataannya mereka menampakkan keingkarannya hanya karena kesombongan mereka. Namun, pengakuan seorang terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah menjadikan seseorang beragama Islam, karena sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi Rasulullah mengakui dan meyakini jenis tauhid ini. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Maksudnya adalah kita mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, taubat, harap, cinta, takut, dan berbagai macam ibadah lainnya, di mana kita harus memaksudkan tujuan dari semua ibadah itu hanya kepada Allah semua. Tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy. Yang ketiga, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Rasulullah dan sunnah Rasulullah, dan kita juga meyakini bahwa Allah lah yang pantas memiliki nama-nama terindah yang disebutkan dalam Al-Quran. Hadis tersebut yang dikenal sebagai Asmaul Husna.
Seseorang baru dapat dikatakan seseorang muslim yang tulen jika telah mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik dalam ketiga hal tersebut di atas. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam salah satu saja dari ketiga hal tersebut, maka dia bukan muslim tulen, tetapi dia adalah seseorang yang musyrik. Kedudukan tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan ini dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kaum secara main-main dan bahwa kami tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Selanjutnya, pembagian tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berfirman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62, Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Namun, pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah menjadikan seseorang beragama Islam, karena sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi Rasulullah mengakui dan meyakini jenis tauhid ini. Bagaimana firman Allah, "Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Jika hanya mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah." Katakanlah, maka dari jalan mana pun kamu ditipu. Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau ibadah. Tauhid uluhiyah atau ibadah berfirman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain yang memperkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 18. Berfirman terhadap uluhiyah, Allah merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, taubat, harap, cinta, takut, dan berbagai macam ibadah lainnya, di mana kita harus memaksudkan tujuan dari semua ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy. Hal ini sebagai yang berfirman Allah mengenai perkataan mereka itu. Mengapa ia menjadikan sembahan-sembahan itu sembahan yang satu saja? Sungguhnya ia benar-benar suatu hal yang sangat mengharamkan. Surah Sad ayat 5. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Berfirman bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik Asmaul Husna yang sesuai dengan keunggulannya. Umat Islam mengenal 99 Asmaul Husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah. Maka dalam Islam ada sunnah untuk menghafalkan ke-99 nama Allah tersebut sebagai perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Berfirman bahwa Allah memiliki nama yang baik, Asmaul Husna, yang sesuai dengan keunggulannya. Umat Islam mengenal 99 alamat Asmaul Husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah. Maka dalam Islam ada sunnah untuk menghafalkan
ke-99 nama Allah tersebut sebagai perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Pengaruh tauhid terhadap kehidupan seseorang muslim. Yang pertama, tauhid adalah akar dari keimanan seseorang muslim. C. Pengaruh tauhid terhadap kehidupan seorang muslim. Yang pertama, tauhid adalah akar dari keimanan seorang muslim. Dengan tauhid yang kuat, maka seorang muslim akan mampu menjalankan proses penghambatannya kepada Allah tanpa merasa berat dan terpaksa. Karena hanya suatu tujuan mereka hidup, yaitu keinginan mereka untuk bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Implementasi penghambatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut terwujud dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim, mulai hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam. Ketiga hubungan tersebut akan terwujud secara selaras dan harmonis, karena memang itulah perintah Allah. Dengan mempunyai akidah yang kuat, maka seluruh rintangan hidup dapat dilalui dengan baik dan ringan. Di era modern ini, dengan berbagai tantangan dan pengaruh global, seorang muslim harus mempunyai tauhid yang kuat. Hal ini disebabkan tantangan dan pengaruh global yang dating banyak memuat unsur-unsur negatif yang anti tauhid. Manakah seorang muslim di hadapan pada kesenangan dunia sebagai muatan kapasitas, maka manusia membutuhkan banting untuk mempertahankan diri dari arus negatif globalitas tersebut. Tauhid adalah harta termahal yang dimiliki oleh seorang hamba, karena tauhid memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan nyata. Berikut adalah banyak pengaruh tauhid dalam kehidupan muslim. Yang pertama, orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal ke mana akhir hidupnya. Jadi butuh keesaan. Yang kedua, tauhid menjadikan hati manusia bersatu dengan Rabb-nya. Rabb yang satu kiblat, satu risalah, yang satu kiblat dan iman, juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastikanlah akan membuahkan amal soleh yang diridhoi Allah, sehingga membuat sebagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Begitulah dulu kaum muslimin. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Namun mereka beriman dan beramal soleh, sehingga Allah membuka pintu-pintu keanugerahan di dunia untuk mereka. Allah cukupkan mereka dengan Allah tolong mereka dari musuh-musuh mereka dan dengan pertolongan yang menggilang gemilang. Maka dapat disimpulkan dari uraian di atas yang saya sampaikan. Yang pertama, siapa saja yang tidak mengenal tauhid, maka ia buta seperti hewan yang mati berkalang tanah dalam keadaan tidak tahu mengapa ia dulu memulai kehidupan. Ia meninggalkan dunia tanpa tahu mengapa dulu ia memasukinya. Yang kedua, mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak ada ia pikirkan kecuali pemenuhan kesenangan dunia tanpa peduli halal atau haram. Dengan begitu kehidupan mereka rusak dan masyarakat pun terpecah belah. Yang ketiga, jika ia melemah, maka dosa akan bertambah hingga mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya bagi para pendosa. Yang keempat, orang yang beriman mengenai Rabb dan menciptanya, yang mengetahui mengapa Allah menciptakannya di dunia, sehingga ia hidup dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas jalan yang lurus,
Orang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan berbuat zalim, mencuri, berzina, dan berbuat haram lainnya. Dengan demikian, hidup masyarakat akan baik, anggota masyarakat bersaudara dan solid. Yang kelima, iman itu berbuah amal soleh, membuat ridho Allah Khalik, sehingga berbagai kelebihan pun ia bukakan. Bantuannya kepada kaum mukminin pun lancarkan untuk menolong hambanya menghadapi musuh mereka sebagaimana terjadi dalam salafah salih. Sekian yang dapat saya presentasikan, dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar mengenai konsep tauhid. Hanya itu yang dapat saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.